Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Samsiar, NIM 2022 MM 13815. Mata kuliah Manajemen Modal Manusia, dosen pengampu Dr. Laude Amijaya Kamaluddin MADM KP. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mempresentasikan manajemen modal manusia. Di mana pendahuluan manajemen modal manusia menurut Human Resource Management atau HRM adalah suatu pendekatan strategis terhadap pengelolaan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Hal ini mencakup perencanaan, perekrutan, pengembangan, pengelolaan, kinerja, kompensasi, dan manajemen hubungan karyawan. Tujuan utama dari manajemen modal manusia adalah meningkatkan efektivitas organisasi dengan optimalisasi kontribusi karyawan terhadap tujuan perusahaan. Untuk apa sih manajemen modal manusia itu? Manajemen modal manusia memiliki peran kunci dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang. Manajemen modal manusia bertujuan untuk mengelola sumber daya manusia dengan cara yang mendukung tujuan strategis organisasi dan menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan berkelanjutan. Kenapa manajemen modal manusia dianggap penting? Karena manajemen modal manusia memiliki beberapa kepentingan dan peran penting dalam keseluruhan keberhasilan suatu organisasi. Berikut adalah beberapa alasan mengapa manajemen modal manusia dianggap penting. Optimalisasi kinerja karyawan, rekrutmen dan pemilihan yang efektif, pengelolaan kinerja yang efisien, pengembangan keterampilan dan pengembangan karir, pengelolaan kompensasi dan manfaat, pembangunan budaya organisasi, manajemen hubungan karyawan, dan kepatuhan hukum dan etika. Metode dan prinsip. Terdapat berbagai metode dan prinsip dalam manajemen modal manusia menurut Human Resource Management. Ini melibatkan pendekatan strategis untuk mengelola sumber daya manusia agar sesuai dengan tujuan dan visi organisasi. Berikut adalah beberapa metode dan prinsip utama dalam manajemen modal manusia. Metode manajemen modal manusia. Pertama, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Kedua, evaluasi kinerja dan umpan balik. Ketiga, pemilihan karyawan yang tepat. Keempat, manajemen perubahan. Kelima, pengembangan karir. Keenam, manajemen konflik. 7, kompensasi dan manfaat yang adil. 8, keseimbangan kerja dan kehidupan. Sedangkan prinsip manajemen modal manusia. Pertama, keberlanjutan karyawan. 2, pengelolaan berbasis kinerja. Ketiga, partisipasi dan keterlibatan karyawan. Keempat, keadilan dan konsistensi. Kelima, komitmen terhadap kesejahteraan karyawan. 6, peningkatan terus-menerus. Ketujuh, etika dan kepatuhan hukum. Kedelapan, fleksibilitas dan adaptasi. Terdapat juga strategi yang digunakan dalam manajemen modal manusia. Strategi manajemen modal manusia menurut HRM merujuk pada rencana terarah untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya manusia dalam organisasi agar mencapai tujuan bisnis dan kesuksesan jangka panjang. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diadopsi oleh organisasi dalam pengelolaan modal manusia. Pertama, pengembangan keterampilan dan pelatihan. Kedua, manajemen kinerja yang terfokus pada tujuan. Ketiga, rekrutmen dan pemilihan yang strategis. 4, pemahaman budaya organisasi. Kelima, fleksibilitas dan pemberdayaan karyawan. Keenam, pengelolaan kinerja dan umpan balik terus-menerus. Ketujuh, kompensasi yang adil dan motivasi. 8, keseimbangan kerja dan kehidupan. 9, teknologi dalam manajemen sumber daya manusia dalam HRT. 10, pengembangan kepemimpinan. 11, pengelolaan kepuasan dan keterlibatan karyawan. 12, manajemen perubahan yang terkoordinasi. 13, diversifikasi tenaga kerja. 14, kemitraan dengan karyawan. 15, pemahaman pasar kerja dan persaingan.
Kesimpulan, manajemen modal manusia HRM memiliki peran sentral dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan organisasi dengan mengadopsi strategi yang terarah dan prinsip-prinsip yang relevan. HRM dapat menjadi kekuatan penggerak untuk meningkatkan kinerja karyawan, menciptakan budaya organisasi yang positif, dan mengoptimalkan sumber daya manusia. Dengan mengintegrasikan strategi dan prinsip-prinsip ini, HRM dapat menjadi mitra strategi bagi organisasi, membantu mengelola perubahan, meningkatkan kinerja, dan memastikan keberkelanjutan jangka panjang, menerapkan pendekatan yang holistik, dan terus-menerus memperbaharui praktik-praktik sesuai dengan perkembangan organisasi dan lingkungan bisnis adalah kunci kesuksesan manajemen modal manusia. Demikianlah pemaparan dari manajemen modal manusia, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.